Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Rumiati dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jabatan fungsional bidan untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan. Jabatan fungsional bidan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian jabatan bidan, aspek jabatan fungsional bidan, dasar hukum tentang jabatan fungsional bidan, dan pengembangan karir bidan berkaitan dengan jabatan fungsional bidan. Pengertian jabatan bidan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Sedangkan menurut Destler 2014, jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Pembagian jabatan. Jabatan dibagi menjadi 2, yaitu jabatan fungsional dan jabatan kultural. Jabatan fungsional yaitu jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sedangkan jabatan kultural yaitu jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi atau komunitas secara formal, sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur. Arah pengembangan jabatan fungsional. 1. Mendukung pembentukan profesionalisme PNS. 2. Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai setiap PNS yang menuduknya. 3. Memberikan kejelasan dan kepastian karir melalui jenjang yang ada. 4. Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan bobot angka kreditnya. Keuntungan jabatan fungsional. 1. Peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi. 2. Peluang memperoleh kenaikan pangkat jabatan lebih cepat. 3. Peluang untuk meningkatkan profesionalisme lebih luas. 4. Peluang untuk mengembangkan gagasan atau ide kreatif lebih luas. 5. Peluang dapat bekerja lebih mandiri. 6. Terbuka untuk beralih ke jenjang struktural apabila memungkinkan. 7. Peluang untuk diperpanjang BUP-nya. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional dibagi menjadi 2, yaitu bidan terampil dan bidan ahli. Bidan terampil. Yang pertama, bidan pelaksana pemula. Yang kedua, bidan pelaksana. Yang ketiga, bidan pelaksana lanjutan. Yang keempat, bidan penyelia. Sedangkan bidan ahli, yang pertama, bidan pertama. Yang kedua, bidan muda. Yang ketiga, bidan madya. Pengertian jabatan fungsional bidan. Jabatan fungsional bidan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang bidan dalam suatu tujuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional bidan terdiri dari bidan ahli dan bidan terampil. Jenjang jabatan bidan terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu 1. Bidan pelaksana pemula. 2. Bidan pelaksana. 3. Bidan pelaksana lanjutan. Jenjang jabatan bidan ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu 1. Bidan pertama. 2. Bidan muda. 3. Bidan madya. Jenjang pangkat bidan terampil sesuai dengan jabatannya adalah sebagai berikut. 1. Bidan pelaksana pemula. Bidan pelaksana pemula memiliki fungsi sebagai pengatur muda, golongan ruang tingkat 1A. 2. Bidan pelaksana. Bidan pelaksana memiliki fungsi diantaranya 1. Pengatur ruang tingkat 1, golongan ruang 2B. 2. Pengatur golongan ruang 2C. 3. Pengatur tingkat 1, golongan ruang 2D. Yang ketiga, bidan pelaksana lanjutan. Bidan pelaksana lanjutan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penata muda, golongan ruang 3A. 2. Penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. 4. Bidan penyelia.
Bidan tingkat penyelia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penata golongan ruang 3C. 2. Penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Jenjang pangkat bidan ahli sesuai dengan jabatannya adalah sebagai berikut. 1. Bidan pertama. Bidan pertama memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penata muda golongan ruang 3A. 2. Penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. 2. Bidan muda. Bidan muda memiliki fungsi diantaranya 1. Penata golongan ruang 3C. 2. Penata tingkat 1 golongan 2D. Yang ketiga, bidan madya. Bidan madya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pembina golongan ruang 4A. Pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Pembina utama muda golongan ruang 4C. Definisi pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan, diartikan pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. Latar belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945. Amanat dan pesan mendasar dari Undang-Undang 1945 adalah upaya pembangunan nasional, yaitu pembangunan di segala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. B. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan wanita. Karena pelayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium, dan menopause, serta memantau tubuh kembang balita serta anak prasekolah. C. Aspek-aspek hukum praktek kebidanan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, sarjana lain dalam bidang kesehatan, tenaga kesehatan sarjana muda, menengah, dan rendah misalo asisten apoteker, perawat, bidan. D. Pelayanan bidan yang terkait dengan aspek hukum. Tindakan kesehatan administrasi meliputi pendidikan formal, SPB, SIPB, informed consent. Tindakan kesehatan diagnostik meliputi jaminan kerahasiaan, mutu pelayanan. Tindakan kesehatan terapi meliputi SPK, standar profesi. E. Dasar hukum yang terkait dengan profesi bidan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. SK Menkes No. 125/4/Kap/BU/75 tentang susunan organisasi dan tata kerja Depkes. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Kepmenkes RI Nomor 900/Menkes/SK/7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. F. Otonom bidan dalam pelayanan. Akuntabilitas bidan dalam praktek kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntun dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence base. Akuntability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. G. Model dasar praktik kebidanan. 1. Sertifikasi atau pengaturan kompetensi.
Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non-formal atau pendidikan berkelanjutan. Lembaga pendidikan non-formal, misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sedangkan sertifikasi dan lembaga non-formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. 2. Registrasi atau pengaturan kewenangan. Registrasi adalah sebuah proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan. Registrasi bidan artinya proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan. Setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. 3. Lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Pengertian lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Pengertian: pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Pengembangan karir atau career develop menurut Mondi meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Tujuan perkembangan karir bidan: A. Mendapat persyaratan menempati posisi atau jabatan tertentu. B. Mengusahakan pengembangan karir karena tidak otomatis tercapai, tergantung pada lowongan atau jabatan, keputusan, dan tergantung presensi pimpinan. C. Peraturan. Ketentuan dan cara pengembangan karir terdapat pada Permen Nek Pendayagunaan Aparatur Negara No. 01/MPAN/1/2008. Prinsip pengembangan karir bidan: A. Pendidikan lanjut. B. Tujuan pendidikan lanjut. A. Pendidikan lanjut. Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia, dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non-formal. B. Tujuan pendidikan lanjut: A. Pemenuhan standar. B. Meningkatkan produktivitas kerja. C. Efisiensi. D. Meningkatkan kualitas pelayanan. E. Meningkatkan moral. F. Meningkatkan karir. G. Meningkatkan kemampuan konseptual. H. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan atau leadership skill. I. Imbalan atau kompensasi. J. Meningkatkan kepuasan konsumen. Sasaran dalam pendidikan lanjut: A. Bidan praktik swasta. B. Bidan berstatus pegawai negeri. C. Tenakes lainnya. D. Dukun beranak. E. Masyarakat umum. Jenis pendidikan lanjut: 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dengan dukungan IBI. Adalah program D3 dan D4 kebidanan. Pemerintah juga menyediakan dana bagi bidan atau di sektor pemerintah untuk tugas belajar ke luar negeri. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal telah dilaksanakan melalui program pelatihan, magang, seminar, atau lokakarya dan program non-formal lainnya yang merupakan kerjasama antara IBI dan lembaga internasional yang dilaksanakan di berbagai provinsi. Karakteristik pendidikan lanjut: pendidikan berkelanjutan bidan sebagai sistem memiliki karakteristik sebagai berikut: A. Komprehensif. B. Berdasarkan analisis kebutuhan. C. Berkelanjutan. D. Terkoordinasi secara internal. E. Berkaitan dengan sistem lainnya. Dari sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan yang berkelanjutan, ketiga aspek tersebut adalah: 1. Perencanaan tenaga kesehatan.
2. Produksi tenaga kesehatan. 3. Manajemen tenaga kesehatan. Jabatan fungsional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu 1. Jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. 2. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Prinsip pengembangan karir bidan dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Peran bidan. A. Sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan melaksanakannya sebagai tugas mandiri, kolaborasi atau kerjasama, dan ketergantungan. B. Tugas mandiri, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberikan pelayanan pada anak dan wanita pranikah dengan melibatkan klien, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Tugas kolaborasi, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Tugas ketergantungan atau merujuk, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Sebagai pengelola, bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya, melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Sebagai pendidik, bidan memiliki dua tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatihan dan pembimbingan kader. Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. B. Melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan dan keperawatan. Sebagai peneliti atau investigator, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. A. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. B. Menyusun rencana kerja pelatihan. C. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. D. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. E. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. F. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Fungsi bidan. A. Fungsi pelaksana. 1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat remaja masa pra-perkawinan. B. Melakukan asuhan kebidanan bagi ibu hamil normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. C. Menolong persalinan normal. B. Fungsi pengelola. A. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, kelompok, dan kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. B. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. C. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kebidanan yang dipimpin oleh bidan. C. Fungsi pendidik. A. Memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam kaitan pelayanan kebidanan di ruang lingkup kesehatan dan keluarga berencana.
B. Membimbing dan melatih dukun dan kadar kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan. C. Mendidik peserta didik bidan sesuai dengan keahliannya. D. Fungsi peneliti. A. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau bersama di dalam suatu kelompok dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan. Tanggung jawab bidan. Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa tanggung jawab bidan antara lain: A. Tanggung jawab bidan terhadap perundang-undangan. B. Tanggung jawab bidan terhadap pengembangan kompetensi. C. Tanggung jawab bidan terhadap penyimpanan catatan kebidanan. D. Tanggung jawab bidan terhadap keluarga yang dilayani. E. Tanggung jawab bidan terhadap profesi. F. Tanggung jawab bidan terhadap masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.